Di sana buat khususnya kaum milenial Gen Z, kurangin dah stres mikirin cowok, mikirin kerjaan, mikirin apa dan lain sebagainya, biar nggak apa tadi nggak mengalami istihadah. Oke, ini udah pas nih. Itu juga udah pas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini channel Tauhid Cinta adalah edisi perdana dalam playlist Poci. Apa itu Poci, Paci? Poci itu adalah podcast curhatan Islami, di mana podcast ini berisi tentang seputar curhatan-curhatan tentang dunia Islam, khususnya buat kaum milenial yang memang mereka itu sebenarnya pengen tahu banyak tentang dunia Islam. Tapi sebelum jauh, kita kenalan dulu ke teman-teman sana. Kenalin, nama gua Eko Peci, dan di samping gua ini. Halo teman-teman, nama saya Tengku Firna Aulia, biasanya dipanggil Firna. Teman-teman harus tahu bahwa siapa Firna? Firna ini adalah salah satu qori'ah terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Tepuk tangan. Oke, Firna. Di edisi perdana ini kita mau ngapain ini? Kita mau cerita apa nih? Kita mau curhat apa nih? Atau enggak, ada nggak sih teman Firna itu yang pernah curhat tentang dunia, tentang dirinya, tentang apa Islam itu seperti apa dan bagaimana gitu? Ada nggak? Sebenarnya banyak sih, Paci. Nah, oke tuh, coba diceritain. Tapi yang lebih menantang itu adalah tentang istihadah. Apa? Istihadah. Istihadah. Iya. Istihadah itu istiharoh. Ya, bukan. Istihadah itu adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan, tetapi bukan di waktunya. Jadi misalnya kalau si perempuan itu kebiasaan haidnya cuma 7 hari, kalau darah itu masih keluar di hari ke-8 atau hari ke-9, itu udah bisa dianggap sebagai darah istihadah, Paci. Nah, darah istihadah itu darah penyakit, nggak bagus sebenarnya. Sebentar, gua masih belum paham nih. Darah penyakit atau apa ya tadi istilahnya? Istihadah. Terus kenapa dia itu bisa disebut darah penyakit? Bedanya apa dengan apa? Dengan yang darah haid? Istihadah itu adalah darah yang keluar karena penyakit yang ada di rahimnya. Oke. Itu biasa terjadi, pemicunya itu adalah salah satunya bisa stres karena banyak pikiran. Itu hormonnya karena nggak stabil, jadinya bisa jadi pemicu gitu keluarnya darah istihadah. Oke. Berarti ini pesan juga nih ya buat teman-teman di sana, buat khususnya kaum milenial Gen Z. Kurangin dah stres mikirin cowok, mikirin kerjaan, mikirin apa dan lain sebagainya, biar nggak apa tadi nggak mengalami istihadah. Nah, sebenarnya gue masih belum terlalu paham sih ciri-ciri fisiknya kalau seseorang atau cewek itu mengalami sedang mengidap istihadah itu seperti apa? Apakah ada perubahan fisiknya atau gimana? Kalau untuk perubahan fisik sebenarnya nggak ada, Paci. Tapi bisa dilihat dari ciri darahnya itu yang keluar. Kalau darah haid itu biasanya keluarnya itu kental. Darahnya tuh kental. Kalau darah istihadah yang keluar itu biasanya encer gitu. Terus merahnya itu bukan merah yang pekat, tapi merah terang. Darah kayak darah seger gitu ya? Darah seger. Oke. Ada nggak sih penyebab darah istihadah itu ada di dalam rahim seorang perempuan selain dari stres itu apa? Apakah ada pola hidupnya atau dari makanan gitu, ada nggak? Banyak, karena
salah satunya itu bisa jadi karena pola hidupnya nggak sehat, apalagi zaman sekarang itu kan makanan-makanan banyak yang nggak sehat seperti makanan instan begitu-begitu kan Paci. Itu juga sebenarnya berpengaruh pada perempuan gitu. Kayak seblak begitu-begitu tuh sebenarnya nggak sehat buat perempuan. Dengerin tuh, jangan banyak-banyak. Boleh makanan instan atau junk food ya, Iya, junk food. atau seblak dan lain sebagainya, tapi jangan berlebihan ya. Kalau Iya. sekarung, 3 karung itu nggak boleh ya. Oke, mulai sedikit ada titik terang. Nah, itu sebenarnya berbahaya nggak buat si pengidap itu sendiri? Bahaya banget. Akan mengakibatkan apa Itu ketika? akan mengacu kista. Oh, Kista itu oke, nanti oke. akan menjadi faktor keterlambatannya untuk punya anak. Oh, Kalau kista udah di rahim misalnya, karena saya punya keluarga yang mengidap kista, yang sampai sekarang beliau belum punya anak karena kista itu. Kista itu berawal dari ya gumpalan-gumpalan darah dari penyakit itu tadi, dari istihadah tadi, awal mulanya. Sampai sekarang kistanya makin membesar dan sekarang rahimnya pun mau diangkat gara-gara istihadah tadi. oh, oke. Nah, itu darah istihadah yang kemudian yang kalau kita diemin itu menjadi satu penyakit ya, penyakit dalam gitu. Itu akan berpengaruh nggak maksudnya ke ibadah gitu? Pengaruh, karena kalau udah istihadah itu bukan sekedar darah yang keluar, tapi juga sakit perut yang luar biasa. Kayak kan kalau perempuan haid itu sebenarnya banyak, bukan cuma sakit perut tapi juga sakit punggung, sakit kaki, dan itu masing-masing perempuan itu beda-beda Paci. Apalagi istihadah gitu, untuk darah haid yang keluar normal aja faktornya banyak, apalagi istihadah yang udah jelas-jelas darah penyakit, pasti itu lebih, menurut saya lebih ekstrim. Oke. Jadi mempengaruhi juga kita beribadah Iya. sama Allah ya. Gue kan masih awam di dunia Islam ya. Kalau sebenarnya Islam sendiri secara spesifik ada nggak yang ngebahas tentang kalau haid dan nifas kan ada ya. Selama ini yang gue baca itu ada bukunya, ada kitabnya dan lain sebagainya. Bahkan di fikih juga ada ya, kalau nggak salah ya. Nah, ada nggak secara khusus di saat apalah yang kiranya Firna itu pernah baca di kitab apa tentang yang bahas tentang itu istihadah itu? Istihadah itu punya babnya tersendiri Pak Ci. Oh, oke. Ya, jadi seperti haid, nifas, istihadah juga punya babnya tersendiri. Jadi nggak bisa disamain karena itu babnya sudah berbeda gitu. Malahan ulama-ulama itu lebih terperinci ketika membahas istihadah karena nggak semua orang paham dengan istihadah ini. Tadi kan dibilang bahwa secara fisiknya perbedaan dengan haid itu kan darahnya ya. Kalau dari perbedaan lainnya ada nggak? Sepengetahuan Firna aja. Kalau ciri yang lain mungkin ada, tapi kalau ciri yang benar-benar menonjol itu cuman itu. Oke. Cuman ciri karakteristik darahnya. Oke. Kalau kan ini termasuk dalam ranah dunia medis ya, kalau sudah menjadi penyakit dalam gitu ya. Nah, ada nggak sih yang selama ini yang Firna pelajarin itu cara menanggulangi istihadah, ataupun kalaupun sudah mengidap istihadahnya sudah lumayan, nah cara pemulihannya seperti apa? Ada nggak yang pernah teman Firna alami ataupun Firna pernah baca di bab itu sendiri? Oh, ada Pak Ci. Apa itu? Saya punya teman saya ini istihadahnya udah 2 bulan dan itu nggak berhenti darahnya. Nah, satu-satunya cara adalah pergi ke dokter untuk meminta obat supaya darahnya itu berhenti, pendarahannya itu berhenti. Nah, dikasih sama dokter gitu obatnya. Nggak ada cara lain itu berarti? Nggak ada cara lain. Oke, terakhir nih kesimpulannya. Gue pengen Firna ngasih tips ke teman-teman sahabat Tahu Cinta
gimana caranya untuk menghindari terhindar dari istihadah itu, selain pola hidupnya yang dirubah, terus apa lagi? Coba kasih. Biar mereka teman-teman tuh juga tahu loh, teman-teman tuh harus ini, harus itu gitu. Buat teman-temanku yang menonton video ini, saya cuman mau menitipkan pesan bahwa kita sebagai perempuan seharusnya bisa menjaga pola hidup yang lebih sehat, terus menjaga stres, karena mungkin perempuan banyak yang dipikirkan, karena saya juga mengalami itu. Terus pengaruh besar istihadah itu sebenarnya ada pada makanan. Makanan-makanan instan seperti Indomie instan, seblak dan sebagainya macam yang itu bersifat instan, itu sebenarnya sangat mempengaruhi kesehatan perempuan. Apalagi perempuan bukan hanya tentang rahim, tapi juga ada payudara, dan itu juga bisa memicu kanker payudara juga, bukan hanya sebagai istihadah saja. Itu buat teman-teman, jaga kesehatan, jaga pola hidup, jangan begadang juga. Kalau nggak ada artinya ya. Oh, kata Bung Roma. Begadang jangan begadang. Oke, sahabat Tauhid Cinta Channel, terima kasih sebelumnya Firna, karena walaupun perdana Poci podcast curhatan Islami ini, tapi tema yang kali ini kita bawain itu sangat luar biasa, dan bahkan mungkin ilmu baru juga buat gua tentang ternyata ada loh selain haid dan nifas tuh tentang apa tadi istihadah. Nah, tadi juga Firna juga sudah ngasih tips bagaimana cara teman-teman tuh menghindari istihadah, dan ya intinya tetap dijaga pola makannya, diatur pola hidupnya, jangan begadang kalau nggak ada artinya, dan kelola stres dengan baik. Oke, terima kasih Firna dan sahabat Tauhid Cinta Channel, sampai berjumpa di podcast curhatan Islami selanjutnya, dan wassalam.